Selamat datang. Kali ini kita nggak cuma bahas satu topik biasa ya. Kita bakal kasih semacam peta jalan, sebuah kerangka kerja untuk ngebantu kita semua ngerti konsep-konsep krusial soal budaya dan keberagaman di dalam sebuah organisasi. Pertanyaan gede ya, tapi jawabannya itu seringkali ada di dua hal yang nyambung banget. Orang-orang di dalamnya dan lingkungan kerjanya. Nah, materi yang kita bedah kali ini ngasih kita kerangka kerja yang dirancang para ahli khusus buat memahami ini. Oke, kita langsung masuk aja ya. Oke, langkah pertama di peta jalan kita ini, kita mulai dari yang paling dasar, manusianya. Jadi di bagian pertama ini, fokus kita adalah buat benar-benar paham apa sih sebenarnya arti dari keberagaman karyawan itu. Nah, ini dia. Poin paling krusialnya itu keberagaman itu titik awalnya. Ini tuh bukan cuma soal ngejar kuota atau angka-angka loh, tapi lebih ke pengakuan mendasar kalau tim kita itu isinya individu-individu yang beda-beda. Beda latar belakang, beda pengalaman, cara pandangnya juga beda. Jadi ngerti dulu siapa aja yang ada di tim kita, itu langkah pertama yang nggak bisa di-skip. Baru setelah itu kita bisa mikirin gimana caranya mereka kerja bareng. Nah ini nih perbandingannya jelas banget. Keberagaman itu soal siapanya, siapa aja orang-orang yang ada di tim kita. Tapi budaya itu soal bagaimananya, gimana cara mereka semua berinteraksi. Logikanya gini kan, kita bisa aja punya tim paling beragam sedunia, tapi kalau budayanya nggak mendukung, nggak inklusif, ya perbedaan itu malah bisa jadi sumber konflik bukan inovasi. Nah, ini jembatannya. Dari sekedar punya orang, jadi memperdayakan orang. Oke, kita lanjut ke pemberhentian berikutnya di peta jalan kita. Kita lihat gimana ya ini nyambungnya. Sekarang, kita mau coba mengurai kepribadian sebuah perusahaan. Pasti banyak yang mikir, budaya organisasi itu apaan sih? Apa cuma soal cemilan gratis atau meja pingpong di kantor? Nah, pertanyaan ini relevan banget. Jawabannya, menurut kerangka kerja ini, jelas bukan. Itu semua cuma di permukaan aja. Budaya yang sebenarnya itu jauh lebih dalam dari itu. Nah, di sini nih intinya kebuka. Budaya itu kayak kekuatan tak terlihat yang ngebentuk semuanya. Dia yang nentuin karyawan berani nggak ngasih ide-ide gila. Kalau ada yang gagal, itu dianggap aib atau malah jadi pelajaran berharga. Dan pada akhirnya, budaya inilah yang nentuin apa yang benar-benar dihargai di perusahaan, bukan cuma yang ditulis di poster-poster motivasi di dinding. Oke, jadi kita udah ngerti soal keberagaman dan budaya. Terus, langkah selanjutnya apa? Nah, di peta jalan kita, sekarang kita masuk ke tahap analisis. Gimana caranya kita membedah dan benar-benar mempelajari budaya ini? Ini nih yang bikin analisisnya jadi lebih nyata, nggak abstrak. Langkah pertama, kita identifikasi dulu dimensi kuncinya. Maksudnya gimana? Ya kita lihat hal-hal kayak seberapa hierarkis sih strukturnya, cepet nggak ngambil keputusannya, kita lebih menghargai kerjasama tim atau kompetisi antar individu. Nah, setelah itu baru langkah kedua. Kita pahami apa aja yang mempengaruhi budaya itu. Bisa jadi pengaruhnya kuat dari pendiri perusahaan, atau mungkin tekanan dari industri yang bikin kita kerja dengan cara tertentu. Nah, sampailah kita di tujuan akhir peta jalan ini. Tujuannya bukan cuma buat ngerti, tapi buat bertindak. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita membentuk budaya secara sengaja? Nggak dibiarin gitu aja? Penting banget buat diingat, perubahan budaya yang efektif itu bukan terjadi karena kebetulan. Ada langkah-langkahnya. Pertama, kita harus paham dulu kebutuhannya. Misalnya kita sadar kok karyawan yang keluar masuk banyak banget sih ya, atau kok inovasi kita mandek. Nah, setelah kita tahu kenapa kita harus berubah, baru kita bisa masuk ke langkah kedua. Mulai dan kembangkan perubahan itu secara strategis. Bisa lewat pelatihan, bisa lewat cara rekrutmen yang baru, macam-macam. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan kita barusan, jelas banget kan alurnya? Kerangka kerja ini ngebawa kita dari mulai mendefinisikan keberagaman, lalu mengurai apa itu budaya, lanjut menganalisis komponen-komponennya, dan terakhir yang paling penting, mengambil tindakan. Dan ini dia pertanyaan penutupnya. Apakah budaya di tempat Anda itu dibangun dengan sengaja atau cuma terbentuk gitu aja secara kebetulan? Nah, dengan kerangka kerja kayak gini, para pemimpin dan karyawan bisa jadi arsitek yang benar-benar merancang tempat kerja mereka sendiri. Coba deh direnungkan,